Oke, selamat sore, selamat ketemu lagi semua di Me and My Bible. Sore itu buat Anda yang waktu Indonesia, buat Anda yang di bagian dunia lain, selamat pagi, siang, malam, apapun. Selamat berjumpa kembali. Senang banget kita bisa sama-sama belajar lagi hari ini. Saya pastikan hari ini bakal fun, bakal seru. Banyak hal menarik yang saya temukan waktu saya siapin bahan hari ini, so saya percaya ini bisa memberkati Bapak, Ibu, Saudara semua. Oke, kita siap buat mulai. Udah semua siap dengan catatannya, dengan kopinya. Masih pada puasa nggak sih ini? Masih ya, sampai besok 1 hari lagi. Tetap semangat, percaya ada breakthrough. Mujizat Tuhan sedang dalam perjalanan buat setiap saudara. Amin. Oke, let's go. Nah, sebelum kita melanjutkan pembahasan pasal berikutnya dari kitab Matius, saya mau coba cicil pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk ke DM Instagram saya. Udah cukup banyak menumpuk. Saya mohon maaf kalau mungkin nggak semua pertanyaan bisa segera saya jawab, tapi saya mau coba cicil. Oke, seenggaknya hari ini dua pertanyaan bakal saya coba jawab hari ini. So, tim multimedia boleh bantu saya. Oke, pertanyaan pertama yang mau coba saya jawab hari ini. Sebentar ya, ini saya. Oke, pertanyaan pertama ini dari Bang Alek. Wah, well, kita luar biasa. Beliau ada pertanyaan seputar 2 Korintus 10 ayat 6. Ayatnya bilang, ini surat Paulus ya. Paulus bilang di suratnya, dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Oke, itu bunyi ayatnya dan pertanyaannya adalah apa sih maksudnya Paulus dengan kata menghukum setiap kedurhakaan? Emangnya Paulus mau hukum orang atau gimana sih ini gitu? Oke, saya bakal coba jawab pertanyaan ini. Nah, pertama, mari kita ketahui bersama konteks dari surat Paulus ini. Ini adalah surat Paulus kepada jemaat di Korintus, surat yang kedua yang dia kirim. Dan kalau kita baca gambaran besarnya, surat Paulus yang kedua ini adalah jawaban Paulus terhadap permasalahan yang terjadi di tengah-tengah jemaat Korintus. Oke, permasalahan apa? Jadi ketika itu berkembang beberapa pengajaran baru di Korintus oleh rasul-rasul palsu yang memberitakan tentang Yesus yang lain. Jadi ini ada ajaran sesat waktu itu di Korintus. Nah, para rasul palsu ini lalu memfitnah Paulus dengan mengatakan bahwa, oh gue yang benar nih, kamu yang benar. Itu si Paulus, itu sesat tuh Paulus. Nah, jadi mereka memutarbalikkan fakta. Dan kemudian gosip ini terus berkembang dan menimbulkan kebingungan di tengah jemaat. Makanya akhirnya Paulus menulis surat ini yang kedua kepada jemaat Korintus untuk mengklarifikasi masalah tersebut. Oke, nah itu konteksnya. Kemudian kita masuk ke ayat ini, dibilang di sini kami, maksudnya Paulus dan para rasul yang lain, siap sedia untuk menghukum setiap kedurhakaan. Maksudnya apa ini? Nah, kata menghukum itu kalau saya cek dari terjemahan aslinya, dia menggunakan kata ekdikeo, oke, ekdikeo, yang artinya adalah to vindicate. Artinya itu membalas, mempertahankan, membenarkan, atau membersihkan nama baik. Itu artinya vindicate ya, untuk membalas, mempertahankan, membenarkan nama baik. Jadi melalui surat ini, Paulus menyatakan bahwa ia siap menghadapi para pemfitnahnya yang menyelewengkan ajaran sejati tentang Kristus. Oke, so jadi waktu kita baca kata menghukum di ayat ini, mari jangan bayangkan Paulus berencana buat, ayo kita gebukin rame-rame gitu ya, ayo kita siksa, kita culik, kita penjarain, kita tusuk gitu, kayak di film-film gitu, enggak, sama sekali enggak. Paulus mau melawan mereka, tapi tentunya bukan dengan cara-cara seperti itu. Oke, ini bisa kita tahu dari mana? Dari 2 ayat sebelumnya. Kalau kita lihat di ayat 4 dan ayat 5 di bawahnya, saya tulis buat saudara. Ini tepat ayat sebelumnya. Paulus bilang apa? Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Baru kemudian disambung, kami siap sedia menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah sempurna. Jadi, Paulus menyatakan bahwa dia siap berperang dengan para pemfitnahnya ini, dengan para pengajar sesat ini, tapi bukan dalam arti perang secara fisik, tusuk-tusukan pakai tombak atau pakai pedang tadi, enggak. Yang akan dilawan Paulus, dia bilang, adalah benteng-benteng pemikiran manusia.
keangkuhan manusia yang bersandar pada pengertiannya sendiri, yang pada akhirnya menentang pengenalan akan Allah. Nah, itulah yang mau diperangi dan mau dihukum oleh Paulus. Kebayang ya? Oke, jadi jelas konteks surat ini adalah niat Paulus untuk membersihkan gereja Korintus dari semua doktrin dan pengajaran sesat waktu itu. Dan I think hari ini sebagai gereja Tuhan, apa yang kita bisa belajar, bahwa kita ada dalam peperangan yang sama. Hari ini ada begitu banyak pengajaran-pengajaran yang terdengar rohani, gitu ya, kesannya rohani banget, tapi nggak alkitabiah, gitu ya. Tapi itu banyak berkembang di tengah orang-orang Kristen hari ini, di banyak gereja bahkan. Nah, itulah kenapa di sisi kita bikin Bible study seperti yang kita lakukan saat ini, hari ini. Kenapa kita ada home sale, kenapa kita ada pembapaan, supaya ketika ada pengajaran aneh-aneh yang mencoba membuat kita bingung, gitu ya, we can defend our faith. Kita bisa mempertahankan iman kita. Kita bisa melawan setiap pengajaran yang ngaco itu, bukan dengan pemikiran sendiri, bukan karena kita lebih pintar dari mereka, mungkin enggak, mungkin mereka lebih pintar, tapi kata Paulus apa? Kita bisa melawan mereka dengan cara menaklukkan pikiran kita kepada Kristus. Oke? Jadi pengenalan kita secara pribadi akan Kristus dan firman-Nya itu yang bakal bikin iman kita nggak tergoyahkan. Ketika kita dengar banyak gosip aneh-aneh, berita aneh-aneh, kalau kita punya pengenalan pribadi akan Kristus, pengenalan pribadi akan firman Kristus, maka iman kita nggak bakal goyah. Amin. Oke, kira-kira itu yang bisa kita belajar dari pertanyaan pertama. Thank you buat pertanyaannya, good banget. Next question. Oke, pertanyaan kedua, saya bakal bahas 2 pertanyaan aja hari ini. Oke, ini pertanyaannya semakin berat, semakin seru. Ini dari Max. Wah, Max punya banyak pertanyaan. Saya coba jawab satu-satu, saya cicil ya. Ini pertanyaannya tentang ayat di Keluaran 4, ayat 24 sampai 26. Saya bacakan buat saudara ya ayatnya ya. Ini kisah tentang Musa. Tetapi di tengah jalan, di suatu tempat bermalam, Tuhan bertemu dengan Musa dan berikhtiar untuk membunuhnya. Lalu Zipora mengambil pisau batu, dipotongnya kulit kanan anaknya, kemudian disentuhnya dengan kulit itu kaki Musa sambil berkata, sesungguhnya engkau pengantin darah bagiku. Lalu Tuhan membiarkan Musa, pengantin darah, kata Zipora waktu itu, karena mengingat sunat itu. Oke. This is indeed sounds like a crazy scene gitu ya. Kayaknya ini peristiwa yang gila, gak jelas nih apa sih maksudnya gitu ya. Pertanyaannya, kenapa Tuhan tiba-tiba mau membunuh Musa? Padahal kalau kita baca pasal itu Musa lagi on a mission gitu ya. Kayaknya Musa nggak salah apa-apa sepertinya. Malahan Musa lagi bersiap-siap menjalankan misi yang Tuhan suruh untuk pergi ke Mesir, membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Mesir. Lagi tengah jalan buat misi itu. Terus kenapa tiba-tiba di ayat 24 ini, di tengah jalan, Tuhan berniat membunuh Musa. Dan setelah itu kalau kita baca lagi, yang lebih aneh, terus nggak jadi nih ngebunuhnya. Gara-gara apa nggak jadinya? Gara-gara kulit katan. Kulit katan, saudara tahu ya, kalau misalnya pria disunat, yaitu yang dipotong kulit katannya. Oke? Nggak jadi dibunuh. Kenapa ini? What is this about? Ini pertanyaan yang bagus banget. Dan butuh waktu cukup banyak buat saya mempelajari, saya searching apa maksudnya pertanyaan ini. Tapi jawabannya bagus banget. Saya akan coba jawab berdasarkan riset yang saya pelajari. Ini good banget. Nah, Alkitab memang nggak menuliskan dengan jelas kenapa Tuhan mau membunuh Musa ketika itu. Jadi jawaban yang bakal saya kasih ini mungkin hanya salah satu dari sekian banyak penafsiran yang berkembang sepanjang sejarah. Tapi saya kira ini penjelasan yang sangat logis dan kita bisa ambil maknanya sama-sama. Oke? Nah, jadi yang jelas di Perjanjian Lama itu kan kita tahu itu belum zaman kasih karunia ya. Jadi waktu itu, di zaman itu, kalau ada orang yang mati akibat dosa atau akibat nggak taat pada Allah, itu wajar banget di zaman itu. Kita bisa baca kisahnya banyak banget di Alkitab Perjanjian Lama kita. Kita tahu ada kisah bumi terbelah, lalu orang ditelan bumi gitu ya. Ada api langit menyambar turun, ada orang mendadak kena tulah, kena kusta. Itu banyak banget dan itu wajar banget di zaman itu. Oke? Dan contoh-contoh ini menimbulkan kesalahan pemikiran sebagian orang yang lalu jadi merasa bahwa kok zaman dulu Tuhan itu kayaknya kejam banget ya, apa-apa dikit-dikit salah bunuh langsung sambar petir gitu kan.
Kok zaman sekarang Tuhan kayaknya lebih baik ya? Kok Tuhan beda ya, berubah ya? Nah, saudara, saya perlu tegaskan dulu nih, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sama. Dia nggak pernah berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Oke, dia Tuhan yang sama. Nah, lalu pertanyaannya kenapa dong kesannya tadi, zaman dulu Tuhan tuh galak dan kejam, kalau sekarang enggak. Itu berubah kok, dulu kejam, sekarang enggak. Nah, enggak. Oke, Tuhan kita nggak berubah. Dari dulu, sekarang, dan selamanya dia sama. Dia tetap sama, adalah Tuhan yang adil. Oke, dia selalu Tuhan yang adil dari dulu, sekarang, selamanya. Nah, karena dia adalah Tuhan yang adil, maka setiap dosa dan pelanggaran manusia itu harus dibayar. Kan dia adil nih, harus dihukum nih. Nah, makanya orang-orang di perjanjian lama itu banyak yang mati akibat bikin dosa. Karena Tuhan adil. Orang yang bikin dosa harus bayar, ya udah dihukum. Gitu. Nah, di zaman sekarang, apakah Tuhan berubah? Enggak. Dia tetap Tuhan yang adil, dan yang namanya dosa tetap harus dibayar. Tapi bedanya, dosa yang kita buat hari ini, udah ada yang bayarin, katakan amin. Oke. Dosa kita tetap harus dibayar, tapi dosa kita udah ada yang bayarin. Siapa itu yang bayar? Yaitu Yesus yang mati di kayu salib buat membayar dosa-dosa saya dan dosa-dosa saudara. Harga yang sangat mahal dibayar sama Yesus untuk menutupi pelanggaran kita di masa lalu, masa kini, bahkan masa depan. Itulah sebabnya kalau kita bikin dosa hari ini, kita nggak langsung mati, nggak langsung bisa berpetir gitu kan, nggak langsung ditelan bumi, enggak hari ini. Tuhannya nggak berubah, Tuhan tetap sama. Setiap dosa tetap harus dibayar. Bedanya tadi, hari ini penalti yang harus kita bayar, hukuman yang harus kita bayar, udah dibayarin sama Yesus. Puji Tuhan. So for our sins, someone has to pay. But thank God, someone already did. Oke, sekali lagi ya. For our sins, someone has to pay. Buat dosa kita, harus ada seseorang yang mau bayar. Tapi thank God, someone already did. Puji Tuhan, seseorang udah bayarin buat kita. Jadi kita nggak perlu bayar lagi. Wow, praise God. Anyway, balik ke cerita Musa. Oke, kita balik ke kisah Musa di ayat ini, pertanyaan ini. Nah, mari ingat lagi bahwa di zaman Musa, itu kan belum ada penebusan. Kan Yesus belum mati di salib ya waktu itu ya. Belum ada, bahkan Yesus belum turun ke bumi. Jadi, ketika Musa bikin sebuah pelanggaran, adalah wajar banget kalau Tuhan berencana membunuh Musa, menghukum mati Musa. Sama seperti orang-orang lain tadi yang mati gara-gara bikin dosa. Itu wajar. Oke, karena belum ada penebusan oleh Yesus. Nah, pertanyaannya tentu, pelanggaran apa yang Musa buat? Kan itu pertanyaannya, sampai dia layak dihukum mati. Good question. Jawabannya saya temukan di Kejadian 17, ayat 10 sampai 11. Itu di bawahnya, Kejadian 17. Ini waktu Tuhan berfirman kepada Abraham. Oke? Tuhan bilang gini, inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Haruslah dikerat kulit katanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Oke, so kita lihat bahwa ternyata beratus-ratus tahun sebelum Musa di zaman Abraham, itu Tuhan sudah menetapkan sunat sebagai hukum yang wajib. Karena sunat waktu itu adalah lambang perjanjian antara Tuhan dengan keturunan Abraham, gitu kan, dengan Abraham dan dengan keturunannya. Bahkan kalau kita ingat kisah penaklukan Yeriko ya oleh Yosua, waktu saya pernah sharing juga, ingat nggak bahwa ketika mau berperang, Tuhan bahkan menyuruh Yosua buat menyunat seluruh bangsa Israel sebelum menyerang Yeriko. Jadi memang surat ini menurut hukum Taurat ini adalah hukum yang wajib. Oke, jadi ini hukum wajib, setiap laki-laki harus disunat. Nah, dari Keluaran 4 ayat 24 sampai 26 ini, kita kan kalau baca, kita bisa menyimpulkan bahwa ternyata anaknya Musa, yang namanya Gersom, kalau sudah pelajari, ini belum disunat. Oke, jadi di sini ada nama Zipora, kalau buat yang mungkin kurang familiar, ini Zipora adalah istrinya Musa. Oke, jadi Musa punya istri, namanya Zipora, dan mereka punya anak namanya Gersom. Dan Zipora ini dia itu adalah anak dari Yitro.
Mungkin pernah dengar juga ya, Musa punya mertua namanya Yitro. Nah ini Zipora anaknya Yitro, menikah sama Musa, dan kemudian punya anak namanya Gersom. Nah, ketika itu Musa, jadi dia melanggar perintah Tuhan dengan tidak menyunat Gersom anaknya. Kenapa nggak disunat? Itu pertanyaannya kan. Nah, kalau kita tebak, kalau saya tebak deh, seenggaknya saya tebak, berdasarkan ayat ini, 25-26-nya, penyebabnya kemungkinan besar adalah karena istrinya Musa, yaitu Zipora, itu nggak setuju kalau Gersom disunat. Dan saya bisa mengerti hal ini, karena ingat ya, Zipora itu orang Midian. Ingat ya, Yitro orang Midian kan? Jadi Zipora ini bukan keturunan Abraham. Dia mungkin nggak ngerti soal hukum sunat yang ada di Abraham dan keturunannya gitu ya. Jadi buat Zipora, ini aturan sunat yang ini nonsens banget nih. Dan wajar banget buat seorang ibu gitu ya. Saya yakin buat Anda ibu-ibu yang punya anak, wajar banget kalau seorang ibu nggak rela anak kesayangannya dikuliti gitu ya sampai berdarah gitu. Pasti gak rela, itu ini wajar banget. Jadi saya nggak nyalain Zipora juga. Karena dia nggak ngerti soal perjanjian Tuhan dengan Abraham. Jadi dia pikir, kenapa anak gue harus disunat? Kasihan lah, udah nggak usah, nggak usah disunat. Berdarah, kasihan nanti luka. Jadi Zipora ingin melindungi Gersom anaknya. Oke, jadi kebayang ya konteks kejadiannya. Tapi yang amazing di ayat ini, kalau kita baca, bahwa ketika Zipora sadar bahwa kengototannya itu bakal bikin Musa suaminya mati dihukum Tuhan. Ini saya nggak tahu Tuhan mau bunuh Musanya gimana. Kemungkinan besar mungkin udah sakit Musanya gitu ya. Ketika itu mungkin udah kena tulah atau apa saya nggak tahu. Tapi pastinya Zipora udah aware nih. Ini suami gue udah hampir mati nih, hampir dibunuh Tuhan. Dan ketika Zipora lihat bahwa gara-gara dia ngotot, akibatnya suaminya dikorban, akhirnya Zipora memutuskan buat mengalah. Lalu dengan berat hati, dibilang di ayat ini, dia ambil pisau katan, dan dia sunat Gersom anaknya, sehingga Musa selamat. Dan itulah sebabnya Zipora bilang ke Musa, benar-benar you are a bloody husband. Dia bilang, yang pengantin berdarah gitu. You are a bloody husband. Gara-gara lu nih, darah harus tercurah. But she did it anyway. Walaupun dia seorang ibu yang sayang sama anaknya, tapi ketika melihat suaminya terancam, oke lah, dia mengalah, dia merendahkan hatinya, dan dia menyelamatkan nyawa Musa. So, apa yang kita bisa belajar dari kisah ini? Tentunya yang saya dapetin banget waktu saya renungkan ini adalah pentingnya kesepakatan antara suami dan istri dalam rumah tangga. Amin. Karena ini yang terjadi antara Musa dan Zipora. Suami dan istri yang nggak sepakat tentang masalah anak, ya kan? Dan akibatnya keluarga mereka terancam bahaya nih. Tapi puji Tuhan, di saat itu Zipora akhirnya memutuskan untuk tunduk pada suaminya. Dia mengalah dan dia ikut aturan main suaminya. Sehingga akhirnya keluarga mereka selamat. You see this? Jadi ada alasan kenapa firman Tuhan di Efesus bilang, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena saya mau bicara kepada para istri di sini, para ibu-ibu yang luar biasa. Suamimu itu memang nggak sempurna. Saya mau bilang sama istri saya juga yang mungkin dengerin, suamimu ini nggak sempurna gitu ya, apalagi saya nggak sempurna banget. Tapi Tuhan yang menunjuk suami sebagai otoritas dan kepala dalam rumah tangga. Tentunya ada peran juga yang suami harus lakukan di dalam rumah tangga. Nah, tapi di sini saya cuma mau highlight peran istri. Bahwa ternyata kegagalan istri untuk tunduk kepada suami adalah kegagalan sebuah keluarga. Sekali lagi ya, kegagalan istri untuk tunduk kepada suaminya adalah kegagalan sebuah keluarga. So istri-istri, engkau perlu belajar untuk punya submission kepada suamimu. Kata submission itu kan dalam bahasa Inggris dari dua kata ya, sub dan mission. Sub itu artinya under, di bawah. Mission itu artinya misi ya. Jadi submission itu artinya you are placing yourself under the same mission with your husband. Kau menempatkan dirimu di bawah misi yang sama dari suamimu. Karena suamimu itu punya sebuah misi dari Tuhan, yaitu mewujudkan gambaran kerajaan surga di bumi melalui keluarga. Dan peranmu sebagai istri adalah mendukung misi itu. Sama seperti jemaat harus tunduk kepada Kristus, demikianlah istri hendaknya tunduk kepada suaminya. Bukan karena istri lebih rendah, lebih bodoh, lebih lemah, sama sekali enggak. Saya kira kebanyakan wanita lebih pintar daripada pria di tempat ini. Lebih pintar wanita.
Bukan karena Anda lebih rendah, enggak sama sekali. But because you are in the same mission. Karena kau berada di dalam misi yang sama. Suami istri berada dalam misi yang sama. Dan kalian perlu sepakat dalam misi ini. A place of agreement is a place of power. Saat suami dan istri sepakat, di keluarga itu akan ada kehidupan, ada kuasa, dan ada berkat mengalir. Amin. So mari para istri, mari kita belajar seperti Zipora. Mungkin dia nggak salah, tapi dia memutuskan buat mengalah, buat ikut cara suaminya, dan hasilnya keluarga dia diselamatkan. Wow, buat saya ini revelation yang wow banget. Thank you buat Max yang bertanya dan bikin saya ngulik nyari jawabannya. Ini sangat memberkati saya sendiri. Oke, semoga jawabannya dapat diterima dan memberkati saudara juga. Itu 2 Q&A yang bisa saya bahas hari ini. Dan sekarang kita bakal masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu pasal 25 dari kitab Matius. Oke, kita lanjut bahas kitab Matius. Hari ini kita masuk pasal 25. Saya kasih judul kelas ini Be Ready. Oke. Be Ready. Boleh di next slide-nya. Oke, jadi pasal ini adalah sambungan dari pasal sebelumnya. Kalau sudah ingat, 2 minggu yang lalu di pasal 24 kita bahas tentang nubuatan Yesus mengenai akhir zaman. Betul ya? Dan sama seperti pasal 24 kemarin, pasal 25 ini juga kalau saudara baca di Alkitab saudara yang berwarna, seluruhnya sepanjang pasal ditulis dengan warna merah. Yang artinya semuanya adalah perkataan Yesus langsung. Ini Yesus sendiri yang bicara ya di ayat-ayat ini. Oke? Oke. Nah, jadi, wah, kayaknya slide-nya terputus. Sebentar kita tunggu buat slide-nya masuk lagi. Jadi masih menyambung soal akhir zaman, Yesus menasihati murid-muridnya, termasuk kita semua hari ini, untuk selalu berjaga-jaga. Makanya kenapa saya kasih judul Be Ready. Karena ingat ya, kita nggak tahu kapan waktunya, Yesus datang kedua kali. Dan I think kita juga nggak perlu kepo-kepo juga harus tahu kapan exactnya gitu ya. Bagian kita adalah selalu berjaga-jaga, selalu siap sedia. Nah, di pasal 25 ini ada 3 ilustrasi yang Yesus kasih, yang 3-tiganya intinya sama. Bahwa we must always be ready. Kita harus selalu siap siaga. Oke, selalu siap sedia. Saya bakal kasih lihat satu demi satu. 3 ilustrasi Yesus ini bagus juga. Yang pertama, Yesus kasih perumpamaan tentang the 10 virgins, 10 orang anak gadis ya. Mungkin sebagian tahu cerita ini. Kita baca dulu dari ayat 1 sampai ayat 6-nya. Saya bacakan buat saudara. Pada waktu itu, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama, tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua, lalu tertidur. Waktu tengah malam, terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Oke, stop dulu sampai sini ya. Mungkin sebagian dari kita agak bingung tentang prosedur pernikahan ini, gitu ya. Tapi ketahuilah bahwa ini adalah tata cara pernikahan yang sangat wajar di daerah Palestina sana, di Timur Tengah sana. Bahkan sampai hari ini, Yesus mengambil ilustrasi ini. Kalau kita ingat di zaman itu, Yesus itu kan selalu relevan ya. Dia tuh kalau ambil ilustrasi, selalu memang dia ambil adat istiadat yang berlaku di daerah itu di hari itu. Dia selalu nyambung dengan budaya masyarakat. Oke, dan kalau saya pelajari, ternyata memang dalam budaya Palestina di zaman itu ada 3 fase dari pernikahan Yahudi yang agak berbeda dengan pernikahan kita di zaman sekarang. 3 tahapan itu apa aja? Yang pertama ada tahapan engagement atau pengikatan. Di tahap ini adalah di mana dilakukan kesepakatan formal antara kedua ayah dari mempelai. Jadi ayahnya si cowok sama ayahnya si cewek ketemu, sepakat, oke, anak kita bakal married. Nah, itu namanya peristiwa engagement atau pengikatan. Nah, tahap kedua ada yang namanya tahap betrothal atau pertunangan. Semoga saya bacanya benar. Dan tahap pertunangan ini adalah sebuah upacara di mana kedua belah pihak saling berjanji. Oke, mereka sudah mengucapkan janjinya
bahwa mereka bakal menjadi satu, bakal menikah. Nah, dan terakhir, tahap yang ketiga, itu baru disebut dengan marriage atau tahap pernikahan. Nah, menariknya, pesta pernikahan ini sendiri itu biasa dilakukan sekitar 1 tahun setelah pertunangan. Dan yang lebih unik lagi, tanggal pesta pernikahan ini itu nggak pernah diumumkan. Jadi emang selalu surprise gitu, kejutan. Jadi di saat yang tidak diketahui, si mempelai pria bakal datang, oke? Dan lalu sesuai adat, seluruh desa itu bakal diundang untuk berpesta bersama-sama. So it's a public celebration. Kalau ketika ada satu warga desa yang menikah, itu seluruh desa bakal berpesta sama-sama. Benar-benar seluruh desa party, celebrate bareng-bareng. Nah, kira-kira seperti itulah tradisi pernikahan di zaman itu. Tapi tanggalnya kapan nggak tahu. Jadi kebayang ya, udah tunangan nih, udah tunangan. Si mempelai wanita udah tahu dia bakal dinikahin, oke? Seluruh desa juga udah tahu bahwa bakal diadakan pesta besar. Tapi mereka semua nggak tahu hari apa, jam berapa, itu nggak jelas. Tapi yang pasti mereka menunggu aja dengan excited. Wah, ini kapan ya si mempelai pria bakal datang? Ini kapan ya pesta besarnya? Gitu. Termasuk si 10 gadis ini dalam perumpamaan ini. Jadi jangan salah tangkap. 10 gadis ini bukan mempelai wanita ya. Jangan pikir, oh ini si pria poligami ya, nikah sama 10 wanita ya. Enggak, oke. Ini 10 gadis ini adalah warga desa yang nggak sabar pengen ikut pesta pernikahan besar-besaran yang akan diadakan oleh pengantin hari itu. Oke, kebayang ya keadaannya ya. Nah, kemudian di hari H itu biasanya si groomsman, si best man ya, sahabat dari si mempelai pria, dia bakal lari duluan masuk ke desa dan dia bakal mengumumkan, dia bakal teriak-teriak, "Weh, pengantin pria datang nih, pengantin pria datang," gitu ya, supaya seluruh desa tahu. Makanya di ayat 6 kan Yesus bilang tuh kan, terdengar seorang berseru, "Mempelai datang, song-songlah dia." Itu emang tradisinya begitu. Si best man bakal masuk duluan dan dia bakal teriak-teriak tuh, "Hey, mempelai datang, mempelai datang." Jadi setiap semua warga desa langsung menuju ke tempat pesta. Nah, dalam case kedatangan Yesus yang pertama ke bumi waktu itu 2000 tahun yang lalu, kita tahu bahwa groomsman dalam kisah ini melambangkan siapa? Siapa? Yohanes Pembaptis ya. Betul, ingat? Ada suara orang berseru-seru di padang gurun mengumumkan kedatangan Mesias. Jadi waktu itu Yohanes Pembaptis yang menjadi pembuka jalan yang berseru mengumumkan kedatangan Mesias, yaitu Yesus. Oke. Tapi dalam konteks kedatangan Yesus yang kedua, di akhir zaman nanti, kita tahu bahwa mempelai pria tetap Yesus ya. Nah, mempelai wanitanya siapa? Mempelai wanitanya tentunya adalah gereja Tuhan. Karena kita tadi sudah bahas ya, hubungan suami dan istri adalah seperti hubungan Kristus dengan gerejanya. Jadi Yesus akan datang lagi di akhir zaman untuk menjemput gerejanya, and we are his church. Oke, kebayang ya konteksnya ya. Oke, jadi kita kembali ke kisah 10 gadis ini yang pada pengen ikut pesta. Oke, dibilang ada 5 gadis yang bijaksana karena mereka bawa minyak, dan ada 5 gadis bodoh yang nggak bawa minyak. Ini slide-nya boleh dipasang lagi. Sambil saya bacakan ya ayatnya ya. Matius 25 ayat yang ke-7 sampai 12. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datanglah juga gadis-gadis yang lain itu, tadi yang bodoh ya, dan berkata, "Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu." Tapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya." Oke. Nah, kita lihat nih ya, bahwa pertama, ternyata sampai hari kedatangan si mempelai pria, kelihatannya nggak ada yang berbeda antara gadis yang bijak dengan gadis yang bodoh. Setuju nggak? Mereka sama-sama tinggal di desa itu, mereka sama-sama menantikan kedatangan si mempelai juga, gitu ya.
Dan ini melambangkan kehidupan orang-orang Kristen hari-hari ini. Nggak bisa dibedain mana yang beneran Kristen dan mana yang dalam tanda kutip Kristennya gitu kan, Kristen bohongan. Kristen yang nggak tanpa pertobatan gitu kan. Semuanya sama-sama hidup bareng, sama-sama ke gereja mungkin gitu ya, soalnya nggak ada bedanya. Tapi sesungguhnya ada perbedaan yang sangat mendasar. Apa bedanya kalau kita lihat tadi? Gadis-gadis bijak itu mereka bawa minyak. Sementara gadis-gadis yang bodoh nggak bawa minyak. Kalau kita pelajari penafsiran-penafsiran di Alkitab, maka tiap kali kita ketemu kata minyak, itu hampir selalu kata minyak itu melambangkan Roh Kudus. Oke, kata minyak itu selalu melambangkan Roh Kudus. Jadi ternyata bedanya antara orang Kristen beneran dan orang Kristen bohong-bohongan itu adalah apakah mereka memiliki Roh Kudus dalam kehidupan mereka. Are they carrying the Holy Spirit? Karena tanpa Roh Kudus, ternyata kita nggak akan bisa masuk ke pesta pernikahan anak domba, guys. Alkitab bilang bahwa Roh Kudus memberikan kesaksian tentang Yesus. Di Yohanes 15 ayat 16 dibilang, jikalau penghibur yang akan kutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku, tentang Yesus. Lihat, Roh Kudus bersaksi tentang Yesus. Jadi tanpa Roh Kudus, kita hari ini nggak akan bisa percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang mati buat kita. Yang artinya tanpa Roh Kudus, kita nggak akan bisa lahir baru, kita nggak akan bisa menerima keselamatan. Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk menerima kasih karunia keselamatan dengan iman. Ini sebenarnya ada Roh Kudus yang bicara dalam hati kita, yang bersaksi buat kita. Makanya Roma 8 ayat 9 bilang apa? Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, mainkan dalam roh. Jika memang Roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Oke, kalau kita nggak punya Roh Kudus, kita bukan milik Kristus. Kita nggak bisa selamat, Bapak Ibu. Nah, gadis-gadis bodoh ini dibilang mereka nggak punya minyak. Mereka nggak punya Roh Kudus. Apa yang mereka buat? Mereka coba minta minyak ke gadis-gadis yang bijak, tapi nggak bisa. Telat. Ya nggak sih? Ini kayak hari ini lagi ngetren banget, semua orang pada main saham ya. Ini kayak kita nggak mau beli saham pas harganya lagi murah gitu ya. Kayaknya bejelek perusahaan ini, gue nggak berani gitu ya. Lalu pas sahamnya udah naik gitu ya, udah melambung tinggi harga sahamnya, terus kita minta ke teman kita yang punya saham yang beli pas murah, bagi dong sahamnya. Itu gue juga pengen untung ikutan gitu. Ya nggak bisa dong. Bener guys, kebayang ya. So salvation itu nggak bisa nebeng ke orang lain. Everyone will be judged individually. Kita nggak bisa nebeng Roh Kudusnya punya teman kita, Roh Kudusnya punya pasangan kita, Roh Kudusnya orang tua kita, Roh Kudusnya home leader kita, pendeta kita, nggak bisa. Tiap orang bertanggung jawab akan keselamatannya masing-masing. Oke? So hari ini, kalau kita masih bisa bertobat, yuk bertobat. Karena akan ada hari di mana pintu udah tertutup, sama seperti untuk gadis-gadis bodoh ini. It's a point of no return. Kita pikir, nanti aja lah bertobatnya. Gue umur masih panjang. Tuhan datang masih lama. Hey, kita nggak tahu. Sama kayak kita naik mobil di jalanan, gitu ya. Selama kita masih di jalan, kita bisa injak rem. Mobil berhenti, kita selamat. Tapi akan ada momen ketika mobil kita udah terjun ke jurang. Sudah bayangin ya, kita naik mobil, kemudian mobilnya terjun ke jurang, dan di posisi kita lagi melayang itu, kita lagi jatuh ke jurang itu, kita mau injek rem sekuat apapun udah percuma. Betul? Udah telat nginjek remnya. It's a point of no return. Udah nggak bisa balik lagi. Pintu udah tertutup. So, jangan sampai kita pikir hidup kita baik-baik aja dan kita nggak perlu Roh Kudus. No. Karena itu berjaga-jagalah. Sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saat. Amin, amin. Tapi saya suka banget yang digambarkan di ayat 5. Kalau sudah lihat tadi ayat 5 dibilang, dikatakan tadi ketika menantikan mempelai pria yang datang gitu lama, 10 gadis ini dibilang tadi semuanya ngantuk dan tidur. Betul ya? Mau yang bijak tidur, yang bodoh juga sama-sama tidur. Jadi yang bijak itu bukan berarti yang terus parnoan, gak berani istirahat gitu ya. Aduh gawat nih, mempelai mau datang nih, kapan nih mati gue nih kalau datang nih, gimana nih. Ternyata gak kayak gitu. Mereka juga tidur. Jadi memang itu bukan itu yang Tuhan mau.
Tuhan nggak mau kita tiap hari parno, aduh gawat nih, aduh gimana kalau besok kiamat nih, aduh lagi banyak perang nih, aduh ini virus nih, ini tanda-tanda akhir zaman nih, aduh gawat, kiamat udah dekat, aduh stres tiap hari mikirin kiamat. Enggak guys, Bapak Ibu bukan begitu ya. Kita lihat, gadis-gadis bijak ini bisa tidur dengan tenang juga. Justru karena mereka tahu, mau kapan juga mempelai pria datang, mereka siap. Orang udah bawa minyak kok, aman. Cadangan minyaknya banyak, mereka siap. Sama, hari ini maksudnya berjaga-jaga bukan berarti kita lalu parno gitu ya, ketakutan tiap hari. Enggak, kita nggak perlu parno soal akhir zaman. Kita percaya akhir zaman pasti bakal datang. Tapi kita tenang aja. Tetap kerja kayak biasa tiap hari, tetap kuliah kayak biasa, makan kayak biasa, kita tidur kayak biasa, aktivitas kayak biasa aja. Karena kita yakin, kita udah punya Roh Kudus, kita udah punya minyaknya, tenang, aman. Kita udah terima jaminan keselamatan itu. Kita siap, kapanpun Yesus datang untuk kedua kalinya, we are ready. Amin, amin, amin. We are ready, kita siap. Oke, amin. Jadi nggak perlu takut. Sip, itu ilustrasi yang pertama. Tunggu ya. Seru ya belajar soal perumpamaan-perumpamaan Yesus, bagus-bagus banget. Yang kedua, kita lihat di ayat berikutnya. Ini adalah perumpamaan yang kedua dari Yesus di pasal ini tentang the talents. Oke, ini kayaknya hampir semua kita pernah dengar perumpamaan tentang talenta. Kisah ini sering banget dipakai buat offering message di gereja biasanya. Kemudian di kelas spiritual journey kita juga di bab stewardship kita bahas ayat ini. Biasanya personal yang ngajar luar biasa. So, saya mungkin nggak akan terlalu panjang-panjang di sini. Saya bakal bahas dengan cepat aja. Matius 25 ayat 14 dan 15. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Oke, ini udah pernah kita bahas juga tentang talenta ya. Ingat waktu itu, 1 talenta itu sama dengan 6.000 dinar, ingat ya. Kemudian 1 dinar itu adalah upah 1 hari kerja di zaman itu. Artinya 1 talenta itu sama dengan gaji 6.000 hari kerja. Kalau kita bagi 365, itu kurang lebih gaji 16 tahun. Ini gede banget guys. Ini gaji 16 tahun dikumpulin. Kalau hari ini kita fresh graduate misalnya gajinya 5 juta contoh ya. Berarti kan setahun 60 juta tuh. Nah, kalau 16 tahun dikali 60 berarti 960 juta. Bayangin, 1 M kurang lebih nih. Nilainya 1 talenta itu kurang lebih 1 M kalau di zaman sekarang. Ini gede guys. Jadi dulu waktu saya sekolah minggu, saya kan nggak ngerti hitungannya ya. Saya pikir ini kasihan banget sih, ini 1 hamba ini cuma dikasih 1 talenta, kasihan banget cuma 1 gitu ya. Tapi ternyata 1 talenta ini gede banget. 960 juta, 1 M, 16 tahun kerja. Ternyata gede ya guys ya. Dan ayat 15 bilang, hamba-hamba ini dikasih talenta masing-masing menurut kesanggupannya. Jadi Tuhan itu tahu kita sanggup dikasihnya berkat seberapa. Berkat yang terlalu besar itu bisa menghancurkan kita loh. Berapa banyak yang kita pernah dengar kisah orang yang menang lotre, pernah dengar ya, menang undian, tiba-tiba dapat sekian M gitu ya, dan akhirnya hidupnya malah hancur berantakan. Karena dia belum sanggup dipercayakan uang segitu, berkat segitu. Akhirnya hidupnya malah hancur. So hari ini yang Tuhan percayakan ke kita adalah apa yang Tuhan lihat kita memang sanggup kelola. Kalau kita pengen dikasih berkat lebih banyak, ya perbesar dong kapasitas kita. Tunjukin sama Tuhan kalau kita emang sanggup. Oke? Amin, amin. Lanjut ya, ayat 16. Oke, sebentar. Ketutup. Oke. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan dia membawa 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Kau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta, katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta.
Maka karena Tuhan itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan berikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Oke, kita lihat di sini dua hamba pertama. Yang dikasih 5 talenta dikelola jadi 10. Yang dikasih 2 talenta dikelola jadi 4. Kepada kedua hamba ini kita lihat tuannya memberikan pujian yang sama. Lihat ya, ayat 21 sama ayat 23 itu pujiannya persis sama. Sama-sama dibilang, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Pujiannya persis sama, nggak dibeda-bedain. Jadi kita bisa lihat bahwa ternyata yang dicari sama Tuhan itu bukan nominalnya, melainkan multiplikasinya. Betul ya? Yang menghasilkan 5 nggak dipuji lebih daripada yang menghasilkan 2. Sama aja pujiannya. Karena dua-duanya sama-sama menghasilkan 100% dari modal yang mereka pegang. Sama-sama bermultiplikasi. Dan memang itu yang Tuhan mau dari kita. Ya kan? Ingat dari sejak manusia diciptakan, perintah Tuhan buat manusia apa? Be fruitful and multiplied, kata Tuhan. Be fruitful and multiplied. Berbuahlah, bermultiplikasilah. Jadi yang Tuhan mau dari kita itu adalah multiplikasinya, bukan jumlahnya. Makanya kalau dalam kita memberi persembahan aja kan selalu dibilang not equal giving, but equal sacrifice. Bukan masalah yang satu ngasihnya kecil 10.000 perak, yang satu ngasihnya 10 juta. Bukan masalah itu, bukan masalah nominalnya. Tapi Tuhan melihat pengorbanannya sama. Ini berarti ini buat kita sih, yang kita kasih ini. Betul ya? Tuhan gak bilang, banyak sekali cuanmu, hai hambaku. Enggak ya, Tuhan gak bilang gitu ya. Tuhan bilang, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. So yang Tuhan lihat adalah karakter kita. Kualitas kita itu lebih penting buat Tuhan daripada kuantitasnya. Walaupun pada akhirnya saya tahu kuantitas pasti mengikuti kualitas, ya udah pasti. Tapi intinya tadi sama-sama 100% multiplikasi. Oke, itu yang Tuhan cari. Nah, lalu kita lihat nih nasib hamba yang satunya di ayat 24. Si hamba yang dikasih satu talenta. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai dari tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab Tuhannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu udah tahu bahwa aku menuai dari tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya, berikanlah kepada orang yang punya 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan capakanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan retak gigi. Oke. Ini yang saya belajar dari si hamba yang 1 talenta ini. Bahwa ternyata cara pandang kita tentang Tuhan akan menentukan keberhasilan hidup kita. Sekali lagi ya, cara pandang kita tentang Tuhan akan menentukan keberhasilan hidup kita. Si hamba ini, dia melihat tuannya sebagai apa tadi dibilang? Dia melihat tuannya sebagai manusia yang kejam. Makanya dia takut kalau sampai uangnya hilang gimana nih? Aduh, ntar gue dihukum nih. Udahlah daripada nanti hilang, gue kubur aja talenta gue nih, gue sembunyiin, yang penting gak hilang. Dan akhirnya si hamba ini nggak mengalami multiplikasi dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara, how do you see God today? Bagaimana kau melihat Tuhan hari ini? Do you see God as a hard God and you are afraid of Him? Apakah kau melihat dia sebagai Tuhan yang kejam dan kau ketakutan sama dia? Ya? Do you think He takes pleasure in punishing you when you fail? Apakah kau pikir Tuhan tuh gak sabar pengen banget menghukum engkau waktu kau bikin kesalahan? No. He knows that you will fail. He knows that we will fail. Tuhan udah tahu kalau kita bakal gagal. Jadi kita gak perlu takut gagal. Tuhan tahu kita pasti gagal. And that's okay with Him. Okay? God is okay with you failing. He is not okay with you idling. Okay. Ini quote-nya dari saya. Sekali lagi, God is okay with you failing. He is not okay with you idling. Tuhan tuh nggak masalah kalau kita gagal. Dia masalahnya kalau kita diem aja nggak ngapa-ngapain. Oke? Jadi jangan dipikir bahwa si hamba yang dapat 5 talenta itu kan jadi 10 ya. Terus kita pikir, oh itu dalam sehari jadi tuh 10 talenta.
Saya rasa nggak begitu. Karena kan tuannya perginya lama ya. Nggak diceritain berapa kali dia jatuh bangun dalam usahanya, mungkin sempat rugi, mungkin sempat frustasi, bangkrut gitu ya. Tapi si hamba ini nggak menyerah. Dia berusaha lagi, dia kerja keras gimana caranya, sampai akhirnya 5 talenta jadi 10. Betul? Ya, saya rasa dia bekerja keras loh. Sementara, tipikal hamba yang malas, yang 1 talenta. Waktu gagal, dia ngapain? Dia nyalahin tuannya. Sama kayak kita ya, gagal nyalahin Tuhan gitu kan. Gue sih dikasih cuma 1 talenta. Kenapa gue gak dikasih 5 kayak teman gue tuh? Kenapa gue gak dikasih 2 kayak teman gue tuh? Kenapa gue gak lahir di keluarga yang kaya seperti dia? Kenapa gue gak dikasih bos yang baik kayak dia? Kenapa gue gak dikasih istri yang cantik kayak dia? Kenapa followers Instagram gue gak banyak kayak dia? We compare our lives with others and we blame God for that. Kita bandingin hidup kita sama orang, terus kita salahin Tuhan gara-gara itu. You know what, guys? The fastest way to kill something special is to compare it with something else. Cara paling cepat buat membunuh hal yang spesial adalah dengan bandingin itu sama hal lain. I mean, come on. Lu dapat 1 talenta, woy. Itu 6.000 dinar. Itu gaji 16 tahun. Itu gede banget. Tapi perbandingan bikin kita nggak fokus sama apa yang kita punya. Kita malah fokus sama apa yang orang lain punya, sampai kita nggak bisa lihat apa yang di tangan kita. Padahal yang di tangan kita itu banyak banget, dan ini layak kita syukuri. So, Bapak Ibu, let's stop compare our lives with others. Mari berhenti membanding-bandingkan. Mari kerjakan dengan setia apapun atau berapapun yang ada di tangan kita hari ini. Karena saat Yesus datang, atau saat kita meninggal nanti, mana yang duluan saya nggak tahu, tapi yang pasti, Tuhan akan menuntut pertanggungjawaban atas apa yang kita punya, bukan atas apa yang kita nggak punya. Betul ya? Tuhan bakal menuntut pertanggungjawaban atas apa yang kita punya, bukan atas apa yang kita nggak punya. Dia bakal tanya ke kita, itu uang 10 juta diapain? Kalau kita nggak punya satu T, dia nggak bakal tanya uang 1 T diapain. Emang kita nggak dikasih kok. Dia bakal tanya, itu 10 juta yang saya kasih buat kamu apain? Itu talenta kamu, kalau bisa nyanyi, suara kamu bagus, itu kamu apain? Itu skill kamu buat bisnis yang saya kasih kata Tuhan, kamu apain itu? Itu keluarga kamu, istri kamu, anak kamu yang saya titipin, itu kamu apain? Tuhan bakal minta pertanggungjawaban atas apa yang kita punya, bukan apa yang kita nggak punya. So let's focus on what we do have. Mari bekerja, mari gunakan talentamu, mari ambil resiko buat keluar dari zona nyamanmu, because God is okay with you failing. Sekali lagi, okay? God is okay with you failing. He is not okay with you idling. Tuhan gak masalah kalau kita gagal. Tuhan masalah kalau kita diem aja, kalau kita malas. Amin. Amin, amin. Dan satu hal lagi kita bisa belajar dari kisah ini. Sama dengan kisah 10 gadis tadi. Sama dengan kisah hamba ini juga. Bahwa setiap kita akan diadili secara individu. Si Tuhan ini nggak ngelihat secara korporat gitu ya. Oke, grup hamba-hamba saya ini, itu kan saya kasih modal 8 talenta total. Gitu kan. Berapa ya? 8 ya. Dan kemudian pas saya pulang jadi 15 nih. Oke deh, gue 8 jadi 15. Enggak. Cara gitu nggak gitu ya. Dia individu. Seorang demi seorang. So kita nggak bisa nebeng tadi sama ortu, sama suami, istri, homestay, pastor gereja. Nggak bisa. Oke. Seorang theologian yang legendaris, Charles Spurgeon, dia menulis dalam catatannya, dia bilang, God will not ask you what your church did. He will ask you what you did yourself. Tuhan tuh gak bakal tanya, gereja kamu bikin apa? Shocking ya buat saya juga ya. Dia bakal tanya, kamu bikin apa? Tuhan gak bakal tanya, gereja kamu bikin apa? Karena itu korporat. Kita gak bisa nebeng sama gereja kita. Tuhan bakal tanya, kamu pribadi nih, kamu bikin apa? Saat kita berdiri depan tahta penghakiman Tuhan, cuma itu yang Tuhan tanya. Kamu gimana? Kamu bikin apa? So remember, we must always be ready. Apakah kita siap kalau hari ini Tuhan panggil kita dan dia tanya, what have you done with your life? What have you done with your talents that I gave you? Apakah kita siap? Be ready. Oke, be ready. Always be ready. Pastikan kita hidup dengan maksimal supaya kita siap kalau diminta pertanggungjawaban. Itu yang kedua tentang talenta. Satu lagi, masih kuat ya? Sisa 5 menit, keburu lah, saya beresin. Terakhir.
Oke. Ilustrasi yang ketiga yang Yesus kasih di pasal ini terakhir, perikop terakhir, adalah ilustrasi tentang kambing dan domba. Oke, ini juga bicara tentang penghakiman di akhir zaman. Saya bacakan seluruh perikop sampai habis dulu. Ini agak panjang, saya bacain, nanti kita bahas di akhir. Matius 25 ayat 31 sampai 33. Oke. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Oke, jadi bakal dipisahin nih domba sama kambing. Yang pertama penghakiman buat domba dulu nih, ayat 34. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu beri aku makan. Ketika aku haus, kamu beri aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu beri aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu beri aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu merawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila mana kami melihat engkau lapar, dan kami kasih engkau makan, engkau haus, kami kasih engkau minum. Bila mana kami melihat engkau seperti orang asing, dan kami beri engkau tumpangan atau telanjang, dan kami beri engkau pakaian. Bila mana kami melihat engkau sakit atau dalam penjara, dan kami mengunjungi engkau. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Oke, itu penghakiman buat para domba ya. Serang buat yang kambing, ayat 41. Ayat 41. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu gak ngasih aku makan. Ketika aku haus, kamu gak memberi aku minum. Ketika aku orang asing, kamu gak kasih aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu gak kasih aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu gak merawat aku. Lalu mereka pun menjawab dia, katanya, Tuhan, bila mana kami melihat engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing, telanjang, sakit dalam penjara, dan kami gak melayani engkau, kapan Tuhan mana? Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tapi orang yang benar ke dalam hidup yang kekal. Oke, I think udah jelas banget apa yang terjadi di sini. Perlu dicatat bahwa penghakiman ini adalah penghakiman untuk bangsa-bangsa ya. Tadi di ayat 32 bilang kan bangsa-bangsa bakal datang. Ini penghakiman untuk bangsa-bangsa. Jadi ini adalah untuk orang-orang yang nggak kenal Tuhan, yang nggak punya Roh Kudus tadi, nggak pernah lahir baru, dan mereka juga nggak pernah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oke? Karena kan mungkin saudara ada yang pernah bertanya-tanya dalam hati gitu kan, loh kalau gitu, kalau satu-satunya cara buat masuk surga adalah terima Yesus, gimana dengan orang-orang yang meninggal sebelum sempat dengar soal Yesus di zaman dulu? Gimana dengan sekarang suku-suku di pedalaman yang mereka memang belum terjamah oleh Injil? Mereka kan nggak pernah dengar soal Yesus, mereka mati masa ke neraka semua? Well, saya menemukan jawabannya di perikop ini. Bahwa mereka, orang-orang ini, bangsa-bangsa ini, akan dihakimi berdasarkan perbuatan mereka. Apakah mereka ngasih makan orang yang lapar? Apakah mereka ngasih tumpangan, ngasih pakaian, melawat? Intinya mereka akan dihakimi berdasarkan bagaimana mereka hidup dan apa yang mereka lakukan terhadap sesama manusia. Oke, ini standar penghakiman buat orang-orang yang nggak kenal Tuhan. Dan tentu pertanyaannya, standarnya buat masuk surga ini segimana nih? Harus seberapa baik mereka sama sesama baru mereka bisa masuk surga? Jawabannya nggak tahu. Oke, saya juga nggak tahu. Saya bukan Tuhan. Saya nggak bisa bilang, oh ini si A nih baik nih bakal masuk surga, si B ini jahat nih masuk neraka. Nggak bisa. Kita nggak tahu. Nanti Tuhan yang bakal menghakimi mereka berdasarkan perbuatan mereka. Tapi kan jadinya serem ya nggak sih? Aduh, ini saya udah cukup baik belum ya? Gitu kan? Udah jadi masuk surga nggak nih? Aduh, nggak tahu juga nih. Saya bikin baiknya banyak, tapi jahatnya juga banyak nih. Gimana nih ya? Aduh, tegang banget tiap hari kayaknya ya, nggak jelas. Makanya puji Tuhan, kalau kita hari ini, kita udah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi aturan masuk surga berdasarkan perbuatan baik ini udah nggak berlaku buat kita. Oke, kita masuk surga ya karena dosa-dosa kita udah dibayar sama Yesus di kayu salib. Karena udah ada yang bayarin tadi. Oke, jadi bersyukur ya bahwa kita nggak perlu tegang menghadapi pengadilan yang model-model begini gitu. Ini buat orang lain bukan buat kita.
Tapi by the way, di akhir zaman kita bakal diadili juga kalau kita baca di kitab Wahyu ya. Tapi pengadilannya bakal beda. Kita bakal dihakimi berdasarkan perbuatan kita juga. Tapi pengadilan itu bukan buat menentukan kita masuk surga atau enggak. Karena ke surganya udah pasti, kan udah dibayar sama Yesus ya. Kalau kita pelajari, pengadilan yang nanti itu adalah untuk menentukan reward yang bakal kita terima di surga. Oke, jadi mungkin kita semua sama-sama masuk surga, oke, sama-sama orang percaya, terima Yesus masuk surga. Tapi di surga itu ada mahkota yang berbeda-beda yang akan diberikan. Dikatakan ayatnya bilang yang satu akan bersinar lebih terang daripada yang lain. Makanya ada ayat lain yang juga bilang kerjakanlah keselamatanmu. Orang suka salah ngerti, dia pikir kita perlu kerja supaya selamat, gitu ya. Dengan usaha kita nggak bisa. Salvation is a gift. Keselamatan itu hadiah dari Tuhan. Jadi apa maksudnya kerjakan keselamatanmu? Maksudnya adalah meskipun kita udah selamat, kita perlu bekerja terus, kita perlu terus berjalan dalam kebenaran, karena itu bakal menentukan reward kita di surga nanti. Mahkota kita bakal ditentukan sama itu. Makanya kalau kita berbuat baik, itu adalah buah dari keselamatan kita, ucapan syukur kita kepada Tuhan. Amin, amin. Oke, I think itu tentang yang terakhir, sheep and goat. Ini buat bangsa-bangsa. Jadi ini mengulang lagi aja. Dulu udah pernah dibahas di Q&A di bab berapa saya lupa ya. Pokoknya ada yang pernah nanya, kenapa Tuhan ciptain neraka? Kok Tuhan jahat sih dari awal? Udah berencana mau menghukum manusia gitu ya. Nah ini jawabannya udah ada di sini ya. Dari ayat 34 bilang kepada domba, si Tuhan bilang apa? Terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Jadi Tuhan itu Bapa yang baik. Sejak awal yang dia sediakan buat kita itu kerajaan surga, bukan neraka. Dia nggak pernah ciptain neraka buat kita. Neraka itu buat siapa? Di ayat 41 tadi. Menyala ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Di neraka itu dibikin Tuhan bukan buat kita. Neraka dibikin Tuhan buat iblis dan malaikat-malaikatnya. Yang bikin manusia bisa ke neraka, ya adalah ketika kita manusia memilih untuk berpihak kepada iblis. Itu yang bikin kita ke neraka. Jadi itu salah sendiri, itu pilihan kita. Bukan Tuhan yang mau. Tuhan bikin neraka bukan buat kita, oke? Tapi kalau kita berpihak pada iblis, ya kita perginya ke tempatnya iblis dong. Neraka buat iblis, gitu kan? Oke, itu ayat yang terakhir. Penutup, oke? 3 menit. Saya bakal tutup karena ini bagus banget. Saya bakal tutup dengan ini. Soal domba sama kambing ini. Saya mau ceritain apa bedanya domba sama kambing. Kan tadi Tuhan misahin domba sama kambing ya. Nah ini fakta yang menarik tentang perbedaan domba dan kambing yang saya pelajari. Nah domba, kalau saudara baca gitu ya, ternyata domba itu secara natural itu adalah hewan yang bodoh, dalam tanda kutip bodoh ya. Mereka itu nggak punya kemauan sendiri dan mereka itu sangat bergantung sama gembalanya. Si domba ini bakal berjalan kemana gembalanya suruh. Mereka juga nggak bisa melindungi diri sendiri, mereka lemah. Mereka bakal butuh si gembala buat jagain mereka. Makanya gembala domba bawa tongkat, gitu, bawa gada, itu buat jagain si dombanya. Sebaliknya kambing, kambing itu dikenal sebagai hewan yang mandiri, punya kemauan keras, gitu ya, keras kepala, bahkan cenderung bandel dan destruktif, perusak. Kambing ini jauh lebih susah diatur sama gembalanya. Beda banget. Kemudian domba itu spiritnya gentle and yielding, lembut dan penurut. Sementara kambing itu spiritnya itu self will and defiance, keras kepala dan suka melawan. Itu spiritnya kambing tuh. Secara natural kalau kita lihat hewan-hewannya itu emang seperti itu. Nah akibatnya, katanya saya baca nih ya, gara-gara sifatnya beda domba sama kambing, tugas gembala domba sama tugas gembala kambing itu juga beda. Tugas gembala domba adalah melindungi domba dari lingkungan sekitarnya. Oke, tugas gembala domba adalah melindungi domba dari lingkungan sekitarnya. Sementara tugas gembala kambing adalah melindungi lingkungan sekitar dari si kambing. Karena tadi si kambing ini perusak, kebayang? Kalau gembala domba melindungi lingkungan dari domba, kalau gembala kambing melindungi lingkungan dari kambing. So si kambing ini perusak banget nih. Bawaannya maunya ngerusak aja gitu kan. Diseruduk-seruduk gitu kan, semua dimakan sama dia, rumput-rumputan, tanaman, pokoknya perusak. Domba akan berusaha berjalan mengikuti gembalanya selalu. Sementara kambing, dia bakal berusaha supaya si gembala mengikuti kemana dia mau jalan. Dia udah punya kemauan, pengen jalan kemana, dia berusaha supaya si gembala ikutin dia. Beda banget ya? So I think buat menutup kelas kita malam hari ini, sebuah perenungan buat kita.
Apakah kita lebih seperti domba, ataukah kita lebih seperti kambing? Apakah kita punya roh yang lembut dan penurut, ataukah roh kita itu melawan dan destruktif? Apakah kita selalu berusaha berjalan mengikuti Tuhan Sang Gembala kita? Atau kita lebih sering berusaha memaksa Tuhan buat mengikuti jalan dan rencananya kita? Do you follow your shepherd? Or do you wish your shepherd to follow you? I think ini perenungan buat kita sama-sama malam hari ini. Pastikan kita ini domba bukan kambing. Kita nggak maksa Tuhan ikutin kita, justru kita yang berserah mengikuti Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Thank you Lord, terima kasih Bapak buat malam hari ini, buat semua pewahyuan Tuhan. Wow, banyak hal mungkin agak cepat, agak padat, tapi biar Roh Kudus bicara sama kami, biar dalam spirit, dalam roh kami bisa mengunyah setiap hal yang kami belajar hari ini, setiap pewahyuan, setiap renungan hari ini. Hamba berdoa supaya kami semua yakin dengan iman kami, bahwa kami ready. We are ready for the coming of Christ. Kami nggak parno akan kedatangan Tuhan, akan akhir zaman, enggak. Sebaliknya justru kami menanti-nantikan dengan sukacita. Karena kami siap dengan minyak kami. Kami tahu ada Roh Kudus yang selalu menguatkan iman kami, bahwa kami siap untuk kedatangan Tuhan. Kami juga siap untuk mempertanggungjawabkan setiap talenta yang Tuhan percayakan kepada kami. Apakah kami bekerja, kami sekolah, kami kuliah, kami ibu rumah tangga, kami bisnis, apapun itu. Tapi kami hidup dengan produktif, kami nggak malas-malasan, kehidupan kami nggak mandul, kami memaksimalkan setiap talenta yang Tuhan kasih dengan sebaik-baiknya. Dan hamba berdoa supaya kami juga selalu punya spirit seekor domba. Spirit yang lembut, yang mau berjalan sesuai dengan tuntunan Tuhan. Kami nggak maksa Tuhan buat ikutin kami nggak berontak, kami nggak destruktif, tapi justru kami lembut, kami nurut sama Tuhan, kami berlindung di bawah tongkat dan gadanya Tuhan, Gembala kami yang baik. Terima kasih Bapak, thank you so much buat malam hari ini, buat setiap pewahyuan dari Tuhan. Kayak mau katakan we are ready. Kami nggak tahu kapan Tuhan datang, tapi kami akan menantikan dengan excited, karena kami tahu kami siap dengan minyak yang penuh, dan kami bekerja setiap hari dengan maksimal, karena kami tahu bahwa ada reward yang menanti kami di surga. Terima kasih Bapak, memberkati setiap Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan program ini, biar mereka selalu siap, mereka selalu maksimal dalam kehidupan mereka, dan mereka selalu lembut seperti domba mengikuti turunan Tuhan. Thank you Lord, dalam nama Tuhan Yesus. Hamba sudah berdoa, kami semua berdoa, dan semua yang mengasihi Tuhan sama-sama berkata, amin. Amin, thank you so much. Wow, hari ini cukup padat, cukup panjang, sorry kelewatan dikit. Tapi sekali lagi Anda yang punya pertanyaan masih boleh kirimkan ke Instagram saya, Aryan Dave, dan semoga saya bisa bantu jawab juga, kita bisa bahas sama-sama. Kita bakal ketemu 2 minggu lagi di pasal berikutnya, dan semua program ICC bisa Anda lihat di website kita dan di Instagram kita ICC Church. See you in 2 weeks time, or see you on the next event. Tuhan berkati, selalu semangat, selalu siap sedia. God bless you all. Good night.